Oke, halo, selamat sore Pak Aji. Perkenalkan, nama saya Indi Farananda, dari Teknik Informatika, uh, dengan NIM 23K10063. Pada kali ini saya akan mempresentasikan final project untuk mata kuliah Big Data Analytics, dan topik yang saya ambil adalah analisis faktor resiko dan prediksi penyakit diabetes menggunakan algoritma dari classification dan juga correlation. Ya, oke. Jadi di sini latar belakangnya itu kenapa saya mengambil topik ini, karena diabetes adalah salah satu penyakit yang sering kali didapati oleh orang Indonesia. Tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia juga. Ya, jadi barangkali itu pasien sering terlambat menyadari bahwa mereka memiliki resiko diabetes. Ya, padahal kita memiliki banyak data medis, riwayat data medis yang bisa dimanfaatkan untuk mengetahui riwayat penyakit diabetes. Ya, oleh karena itu tujuan dari analisis ini yaitu pertama ada menganalisis korelasi antara variabel kesehatan untuk mengetahui faktor apa yang paling memicu diabetes. Lalu yang kedua ada membangun model klasifikasi yang mampu memprediksi apakah seseorang terkena diabetes atau tidak berdasarkan data medis mereka. Oke, jadi manfaat dari analisis ini itu untuk membantu deteksi diabetes sejak dini. Ya, jadi kita bisa memberikan warning lebih awal kepada pasien berdasarkan riwayat dari kesehatan mereka. Oke, di sini saya sudah ada code-nya. Ya. Oke, untuk metodenya ini saya menggunakan bahasa Python dengan librariesnya Pandas, Seaborn, dan Skikcik. Ya pokoknya itu. Ya, lalu di sini saya menggunakan algoritma yaitu correlation analysis. Jadi untuk melihat hubungan antar data dan classification atau klasifikasi dengan menggunakan random forest. Ya, kenapa saya menggunakan random forest? Alasannya karena algoritma ini sangat kuat dan akurat untuk kasus klasifikasi data medis. Nah, jadi nanti random forest ini bisa bekerja menggabungkan banyak decision tree sehingga hasil prediksinya itu lebih stabil dan tidak mudah bias. Ya, dibandingkan jika hanya menggunakan satu decision tree. Ya. Selain itu, random forest ini juga memiliki fitur untuk melihat fitur importances, ya, yang berguna untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh. Ya, karena kita pengen tahu yang paling memicu diabetes itu apa gitu kan. Oke. Jadi di sini bagian implementasinya. Di sini saya menggunakan PIMA Indians dataset, diabetes dataset yang bisa lihat. Saya ambil dari Kaggle. Ya, yang pertama kita akan melakukan pembersihan data. Ya, terus habis itu di data ini saya menemukan nilai 0 pada kolom glukosa, tekanan darah, dan BMI. Nah, secara medis ini kan manusia tidak mungkin hidup dengan tekanan darah yang 0.
Ya, karena itu saya mengganti nilai 0 ini dengan nilai median agar datanya valid dan tidak merusak hasil prediksi. Ya, ini ya. Ya. Lalu selanjutnya bagian untuk korelasi. Ya, ini kan tadi sebelumnya. Ya, ini korelasi. Ya. Oke, di bagian korelasi ini setelah data udah bersih, kita masuk tunggu sebentar. Ya, mohon maaf, ada sedikit gangguan pada baterai, sudah mau habis jadi saya harus cas. Oke, lanjut. Jadi setelah datanya bersih, kita akan masuk ke correlation analysis. Ya. Jadi nanti apa namanya? Ya. Ini kan sudah ada code-nya nih. Saya langsung saja kasih lihat ya. Correlation analysis. Ya, ini kayak seperti ini ya. Ya. Ini ada heat map-nya. Ya, jadi untuk yang kotak warna merah ini, ya ini disebut baris outcome. Ya, jadi bisa dilihat kalau warnanya ini semakin gelap, merahnya ini semakin gelap, maka ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat atau relasi yang kuat. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa bagian variabel glukos ini atau gula darah itu memiliki korelasi positif tertinggi terhadap outcome diabetes. Ya. Ini ya bisa dilihat. Ya. Ya. Sehingga diikuti juga dengan BMI. Ya. BMI. Ya, jadi ini hipotesis awalnya kita. Ya, lalu lanjut ke bagian klasifikasi. Ya, ini kan tadi kan correlation, ya sekarang klasifikasi. Ya. Bagian klasifikasi ini kita ada menggunakan random forest. Ya. Random forest. Ya, selanjutnya kan saya melatih data model random forest ini dan kita membagi data menjadi ini mana ya? Ya. Membagi data menjadi 70% ya. Ya, 70%. Ya. Jadi nanti datanya itu nanti kan diuji. Ya, nanti kita bisa lihat nih hasil akurasi skornya. Bentar ya. Ya. Ya, akurasi skornya ini menunjukkan bahwa sekitar 73%, ya ini. 73% atau ini merupakan angka yang ini apa ya? Cukup baik untuk diagnosa. Ya, ini bisa dilihat seperti ini ya. Ini confusion matrix resultnya. Ya. Oke. Dan selanjutnya, oke, sebentar ya. Ya, maaf. Ini sepertinya ada kesalahan ya, saya ulangi lagi penjelasannya. Jadi ini kan untuk model random, maaf, ini ya, fit. Sebentar. Correlation, classification. Ya, maaf. Ada kesalahan bilang tadi harusnya ini trainingnya kan 80%, terus testingnya 20%. Cuma tadi saya bilangnya trainingnya 70%. Oke.
Lalu selanjutnya di sini ada feature importances, ya, faktor penyebab diabetes terbesar. Nah, jadi pada grafik ini kita bisa lihat bahwa dari algoritma random forest yang sebelumnya itu secara otomatis bisa meranking faktor mana yang paling berpengaruh. Ya, hasilnya mengonfirmasikan bahwa glukos atau glukosa ini adalah faktor resiko nomor 1 yang bisa menyebabkan diabetes. Lalu kedua ada BMI atau berat badan. Lalu yang ketiga adalah umur. Ya, seperti ini bisa dilihat glukos, BMI, age, ya, dan seterusnya. Ya, oke. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa teknik ini itu bisa diterapkan dan berhasil diterapkan untuk mengolah data medis mentah yang sudah kita dapatkan. Nah, kita juga menemukan bahwa glukosa ini paling menjadi indikator utama dalam diabetes, dalam prediksi diabetes. Ya, jadi glukosa ini paling berpengaruh. Lalu diikuti dengan BMI dan juga umur. Lalu algoritma random forest ini terbukti efektif untuk melakukan prediksi dengan akurasi yang lumayan memadai. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, bentar ya. Teman-teman, maaf, maksudnya Pak. Oke. Jadi sekian, terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih.